Bismillah, alhamdulillah, ala jami'in ni'ami al-kamilah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang saya muliakan, yang saya hormati, Mukarram, Sahibul Bait, Bapak Febri Rizal, serta ibu, keluarga, dan bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, yang saya hormati. Alhamdulillah bin alamin. Saya coba tes. Ya, sekarang mukimnya di karena ini silaturahimnya Nabi Muhammad secara jasadi kayak gitu, yang membenci juga didatangi. Ini masuk ke level kedua. Masuk ke level kedua, ini sudah mulai jasadi sama yang bersifat batin bertemu. Namanya silatul fikr. Silatul fikr itu jasad kita berjumpa, tetapi ada ilmu yang didiskusikan, ada ilmu yang di-share. Nah, kita ini sudah masuk ke tahap silatul fikr, saling berbagi pengetahuan, saling berbagi pengalaman untuk sama-sama berkhidmat kepada Allah. Nah, ini silatul fikr. Yang tinggi lagi itu adalah silatul ruh. Mungkin bapak-bapak kita baca Mahalul Qiyam, ada hatinya sedikit bergetar, ada yang merinding dan sebagainya. Itu sudah mulai silatur ruh. Silatur ruh itu jasad kita tidak berjumpa, jasad kita tidak ada di depan, kawan kita tidak ada di depan, tapi di dalam kesendirian kita saat rindu sama mereka, kita kirimkan doa. Kita kirimkan hal-hal yang bersifat spiritual. Itu sudah silatur ruh. Nah, silaturruh ini nanti dalam diskusi kaum arifin, para anbiya, ini makanya ada tradisi ziarah, tradisi bersolawat kepada Nabi. Solawat kepada Nabi kan Nabi udah nggak perlu lagi doa-doa dari kita. Tapi kenapa kita dianjurkan oleh Allah untuk menyambung silaturruh dengan Nabi itu? Saat kita mengirimkan doa kepada Nabi, itu Nabi bagaikan bejana yang sudah penuh hikmahnya, ilmunya, ilmu Allah. Tapi saat kita kirimkan doa ke bejana itu, kita tambahkan air, maka bejana itu adalah meluap. Luapan itulah yang kita akan reguk di situ. Nah, itu silaturruh. Nah, jadi diam-diam dalam kesendirian, tidak ada orang yang tahu, kita mendoakan kawan-kawan kita, kita mendoakan saudara-saudara kita, lebih jauh lagi kita mendoakan musuh-musuh kita. Karena nanti silaturruh ini ajaran dari Fatihah salah satunya. Makanya salah satu Fatihah itu adalah kita membaca ihdina. Ya Allah, tunjukkanlah kami. Itu walaupun sholat kita sendirian, bapak-bapak, ibu-ibu. Sholat kita sendirian, tapi yang diungkapkan ihdina. Ya Allah, tunjukkanlah kami. Padahal sholatnya lagi sendirian. Artinya dalam sholat itu kita juga mendoakan orang-orang sekitar kita, saudara-saudara, sampai musuh-musuh yang dianggap orang itu membenci kita, kita dapatkan limpahan doa itu kepada mereka, kita kirim itu. Sehingga orang yang sholat itu sejatinya tidak ada musuh. Jadi kalau misalkan kita sholat lalu hati kita masih ada
dan kesel sama orang, nah itu kualitas sholatnya masih dipertanyakan. Nah, artinya kenapa pakai domir nahnu, tunjukkanlah kami, itu saat kita sholat sendirian pun kita tidak boleh egosentris. Pakainya nahnu di situ. Lalu ajaran ini kita, ini sebagai pengantar dulu Bapak Ibu-Ibu. Tadi kita baca sholawat. Dalam sholat juga itu kan kita baca tahiyat. Tahiyatnya itu adalah assalamu alaika ayyuhan nabi. Ini yang menarik, ajaran Al-Quran, ajaran Nabi itu pakainya assalamu alaika. Ka itu adalah orang kedua, bukan orang ketiga. Kalau orang ketiga assalamu alaihi, salam sejahtera baginya. Orangnya tidak ada. Tapi itu assalamu alaika, salam sejahtera untukmu. Untukmu itu orang kedua, berarti orangnya ada di depan kita. Jadi saat kita sholat itu pada hakikatnya Nabi itu adalah hadir di dalam diri kita. Makanya assalamu alaika. Nah, yang lebih menarik lagi, dalam diksi Al-Quran, saat mendefinisikan Nabi, itu selalu pakai fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu maknanya adalah kata kerja sekarang dan akan datang. Itu fi'il mudhari'. Kalau fi'il madi, masa lampau. Pas, ya. Masa lampau, fi'il madi. Kalau Al-Quran ketika menyinggung Nabi Muhammad itu fi'il mudhari'. Fungsi Nabi Muhammad itu adalah wa yuzakkihim. Nabi mensucikan mereka, maksudnya umat-umatnya. Ini zakka itu fi'il madi. Yuzakki itu fi'il mudhari'. Artinya fungsi Nabi itu sampai sekarang masih mensucikan hamba-hambanya. Walaupun jasadnya sudah tidak ada. Karena kalau Nabi itu fungsinya saat masih hidup saja, rahmatnya tidak ada orang. Untuk orang yang sehidup aja. Tapi Al-Quran wa yuzakkihim. Artinya apa? Nabi dari dulu sampai sekarang, sampai nanti, sampai di alam akhirat kita, Nabi itu masih membimbing kita. Wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab. Nabi juga yu'allim, mengajar. Mengajarnya pakai fi'il mudhari' lagi. Nah, lalu bagaimana? Nabi jasadnya sudah tidak ada, tapi supaya kita mendapatkan proses tazkiyah dari Nabi sama pengajaran dari Nabi. Salah satunya caranya itu adalah dengan Al-Quran ini. Nah, kita nanti mencoba untuk merenungi satu ayat tentang Al-Qadar. Jadi dari pengantar ini kita bisa simpulkan bahwa Nabi itu walaupun jasadnya tidak ada, tapi secara batin berada di dalam diri kita sendiri. Berada di dalam diri kita, selalu membimbing kita. Terkadang dosa yang membuat hijab kita itu terkadang kita berbuat dosa, kita salah macam-macam sehingga keberadaan Nabi itu tidak terasa oleh kita. Hijab itu. Apalagi keberadaan Allah itu sangat jauh sekali. Nah, di sini kita akan mencoba belajar bersama Bapak Ibu semua. Sambil kita kalau nggak salah PPT-nya sudah saya share di ada sedikit kesalahan nanti karena saya bikinnya waktu malam, kemudian setelah sahur saya lanjutin, ya ada sedikit typo dan sedikit kesalahan di sana. Oke. Masuk. Jadi tema utama dari surat Al-Qadar ini adalah urian tentang Al-Quran. Al-Qadar. Kemuliaan Al-Quran. Sebagai pengantar juga bahwasanya segala sesuatu yang ada kaitannya dengan Al-Quran itu selalu akan menjadi mulia dan termulia. Satu contoh misalkan. Nabi Muhammad itu menjadi nabi yang paling mulia dan termulia dibanding nabi-nabi yang lain karena Nabi Muhammad menerima Al-Quran. Bulan Ramadan itu menjadi bulan yang termulia dibanding bulan-bulan yang lain karena bulan Ramadan itu bulan di mana Al-Quran turun. Malam Lailatul Qadar itu malam yang termulia dibanding malam-malam yang lain karena pada malam itu Al-Quran turun. Mekah, Madinah menjadi tempat termulia di muka bumi ini karena Mekah dan Madinah itu tempatnya Al-Quran turun.
umat Islam sebagai umat yang termulia di antara umat-umat yang lain, karena umat Islam ini menerima risalah namanya Al-Quran. Jadi segala sesuatu yang dikaitkan dengan Al-Quran itu akan menjadi mulia. Nah, majelis ini, rumah ini dikaji Al-Quran, maka insya Allah rumah ini menjadi mulia. Telinga kita, mata kita, hati kita, tubuh kita, semuanya didengarkan Al-Quran, maka menjadi mulia. Makanya ada ajaran dalam hadis, saat engkau membaca Al-Quran, jangan hanya lewat hati saja, tapi minimal telingamu mendengar. Kenapa minimal telinga itu mendengar? Supaya telinga, mata yang melihat, tubuh yang mengusap, hati yang meresap, pikiran yang mencerap, kulit yang menyentuhnya, hidung yang menghirupnya, semuanya ini terkena cipratan berkah dari Al-Quran. Jadi segala sesuatu yang dikaitkan dengan Al-Quran itu menjadi mulia. Apalagi, nah, ini kita masih di sini, di dalam diskusi kita masih menjadi alim. Alim. Ya. Ada tingkatan lagi, amil. Tingkatan yang lebih jauh lagi, arif. Nah, kita dengan diskusi, dengan belajar, kita menjadi tahu. Itu namanya alim. Alim, kita menjadi tahu. Yang dulunya tidak tahu, menjadi tahu. Ini di tingkatan kita di sini. Tingkatan pertama. Alim ini masih kemungkinan mendapatkan kritikan dari Al-Quran. Karena banyak sekali Al-Quran, orang mengetahui, tapi dia tidak mengamalkan. Justru itu yang menjadi perangkat dia ke dalam masuk ke nerakanya. Neraka di sini kan sifatnya siksa ya. Siksa. Jadi neraka itu bukan yang bersifat akhirat saja, ada neraka dunia. Dunia itu neraka yang kita tahu tapi kita tidak mengamalkan. Nah, itu menjadi neraka sehingga kita gelisah hati kita. Ya, contoh misalkan kita tahu nih pentingnya zakat. Kita tahu pentingnya sedekah, kita dapat rezeki. Kita tahu sedekah itu saat kita dapat rezeki kita sedekahkan. Kita tahu tapi kita nanti aja berat sekali. Itu dialog antara jiwa kita yang mengeluarkan atau tidak, itu bagian dari derita dalam diri kita. Kecil dari percikan dari neraka ya. Nah, ini masih di tingkatan pertama. Alim, gitu. Mengetahui. Ini mendapat masih kritikan dari. Bahkan dalam satu hadis, orang yang pertama kali masuk ke dalam neraka itu para asatid, para ustadz. Ini termasuk jangan-jangan saya di sini, astagfirullah. Banyak. Iya, itu targetnya. Makanya nanti hadis ini kritikannya banyak kepada orang pengajar ini. Hadis. Karena banyak sekali. Aduh ya Allah, kalau baca hadis itu rasanya pengen nangis ya kayak gitu. Sekali. Karena redaksi hadis itu orang-orang alim itu dimasukkan ke neraka, lalu dia mengatakan, wahai Allah, kenapa kau masukkan aku dalam ke nerakamu? Padahal aku ini di dunia belajar, mengajar dan sebagainya. Kata Allah, bukankah kamu belajar dan mengajar itu adalah supaya kamu mendapatkan posisi di masyarakat, supaya kamu mendapatkan perhormatan. Ya. Sehingga ini kritikan luar biasa. Karena itu kau masuk pertama, karena kau tahu tapi kau tidak mengamalkan, masuk pertama. Ini kritikan. Hadis itu Allah itu baru di tingkatan ini, kita ini sudah mulai di babak belur dihabisin. Jadi ilmu tasawuf kayak gitu, benarnya ilmu tasawuf ini. Oh, di babak belurnya. Makanya kita baca istighfar macam-macam semua. Nah, sudah tingkatan kedua, ini tingkatan amil. Amil itu orang yang mengamalkan. Orang yang mengamalkan. Orang yang mengamalkan si ilmu yang kita peroleh. Nah, ini sudah mulai agak tinggi. Nah, yang selamat itu ini. Tingkatan ketiga. Itu arif. Arif itu bukan hanya mengamalkan, tapi dia sudah menjadi bijak. Amalannya ini menjadi bijaksana. Membuat orang damai. Membuat orang itu tersentuh hatinya.
Ini disebut sebagai ulama di situ. Arif itu sudah bukan amalan biasa aja, tapi sudah bijaksana. Makanya kaum filosof, kaum sufi bisa disebut arifin, wasyuhada'i wassalihin wal auliya'il arifin. Sini. Dari contoh misalkan, kita dapat ilmu. Kalau kita belum arif, kita dapat ilmu bahwa khamr itu haram. Oke, ini ya. Khamr itu haram. Alkohol itu haram. Lalu ada kawan kita, sahabat dekat kita, saudara kita, orang yang dekat kita itu suka khamr. Suka khamr macam-macam semua. Misalkan, kalau kita baru ambil bahwa khamr itu haram, maka tindakan diambil sama ini bisa menjadi frontal. Dia makin itu karena kita langsung, kamu harus tinggalkan khamr itu haram. Kamu kalau bukan ini akan masuk ke neraka. Ini itu. Orang dinasihatin dengan keras. Itu masih ambil. Tapi kalau sudah arif, itu sudah mulai bijaksana. Datang di keluarga yang khamr itu. Nah, datang ke situ tidak langsung menjudge dia buruk. Tapi datang, cobalah sekali-kali ya. Sebelum minum khamr itu bacalah bismillah dulu. Baca bismillah dulu, baru minum. Ini kalau dalam fikih udah haram gitu. Tapi kalau arif, maksudnya lebih nih supaya apa? Supaya orang yang khamr itu minimal dia sadar adanya Tuhan di situ. Ada sentuhan di situ. Walaupun nanti ujungnya akan ini. Jadi ngangkatnya perlahan dulu. Coba bismillah dulu. Coba bismillah. Nah, sambil setelah bismillah baru datang lagi minggu depan. Ya, jangan ini aja. Kau nggak usah ngeluarin duit nih. Saya kasih khamrnya. Satu aja. Seminggu satu aja. Satu dulu. Satu khamr. Udah satu aja. Satu botol. Setelah itu sambil diajak ngobrol. Itu dialognya gitu sambil ngobrol macam. Supaya memberikan kesadaran. Ujung-ujungnya kalau dia sudah sadar, hilang sendiri itu khamr. Ini proses pengharaman khamr itu dalam Al-Quran juga begitu. Al-Quran itu tidak serta-merta mengharamkan khamr. Itu datang dari khamr, Al-Quran di dalam khamr itu ada kebaikan juga. Lalu datang ayat selanjutnya. Kata Nabi, jangan minum khamr wa antum sukar. Jangan kamu meminum khamr saat kamu dalam kondisi sholat. Ini ayatnya ada dalam Al-Quran. Boleh kamu minum khamr, tapi kalau lagi sholat jangan minum dulu udah. Ada kesadarannya muncul nih. Kesadaran. Kalau lagi sholat jangan minum dulu. Setelah sholat kamu minum selain. Sampai ujungnya ada ayat pengharaman mutlak bahwa khamr itu haram mutlak. Nah, sehingga masyarakat yang menerima Al-Quran waktu itu sudah siap. Sehingga khamr itu secara tidak langsung ditinggalkan. Ini proses arif nih kayak gini. Tapi kalau kita menemukan kemaksiatan kita langsung ngegas. Habis sebenarnya, jangankan dakwah mau masuk. Keluar dari Islam. Ininya arif nih. Nah, kita masih di sini. Semua kita nanti minggu depan masuk sini, minggu depan lagi ke arif. Nah, jadi segala sesuatu yang ada kaitannya dengan Al-Quran itu menjadi mulia. Nah, nanti barangkali kalau ada pertanyaan tentang apa, nggak apa-apa langsung di stop aja supaya ini, ya langsung stop aja ya. Itu supaya interaksi kita ya. Iya, TikToknya masuk. Oke, baru kita masuk ke dalam ayat Lailatul Qadar ya. Kita masuk di Bismillah dulu. Kita masuk ke ayat pertama dulu. Bismillah. Oke. Bismillah itu artinya biasanya kan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Oke, itu kalimat sempurna nggak kalau menurut ibu sama bapak? Itu tidak kalimat sempurna.
Bukan kalimat sempurna. Kalau kalimat sempurna ada subjek, ada predikat, ada macam-macam. Kalau bahasa Arab ada maf'ul, ada fi'il, fa'il, maf'ul dan sebagainya. Kalau mubtada, khobar macam-macam, nggak ada subjek predikat. Ini bismillah itu dengan menyebut nama Allah. Itu belum kalimat sempurna. Belum. Kecuali misalkan dengan Pak Febrizal yang bijak dan mulia, itu bisa paham nggak dengan Pak Febrizal? Kecuali saya datang dengan Pak Febrizal, itu menjadi sempurna. Saya datang, oh berarti kamu datang dengan. Tapi kalau dengan Pak Febrizal yang mulia, yang ini, itu belum mendapatkan satu pemahaman utuh. Nah, ini di dalam Al-Quran ada yang bukan istilahnya dalam kajian tafsir hadfun. Hadfun itu maknanya ada tapi tidak tertulis. Hadfun itu tertulis. Artinya, kenapa tidak ditulis sama Allah ini? Karena segitu banyaknya aktivitas apapun harus dikaitkan dengan bismillah, maka tidak ditulis untuk mensimpel. Jadi tidak ditulis itu saya makan dengan menyebut nama Allah. Saya tidur dengan menyebut nama Allah. Saya datang dengan menyebut nama Allah. Saya pulang dengan menyebut nama Allah. Saya duduk dengan menyebut nama Allah. Saya berdiri dengan menyebut nama Allah. Jadi segala sesuatu aktivitas kita harus dihadirkan. Ini Allah. Ya. Ini hadfun. Hadf. Namanya hadfun. Seperti misalkan kita sering doa namanya Robbana. Ya, Robbana. Ini kalau kita pelajari grammatical bahasa Arab, ini harusnya bukan robba, tapi robbu. Seperti kita misalkan Rasulullah, itu kayak Rasulullah. Tapi kalau dikasih ya, itu jadinya Rasulullah, pakainya a, Rasulullah. Tapi kalau nggak ada ya, Rasulullah. Nah, doa ini harusnya ada ya kalau mau dibaca Robbana. Tapi nggak ada ya, dibacanya Robbana. Kalau nggak ada harusnya Robbuna. Kenapa ya Allah hapus di sini? Sehingga bacanya Robbana. Sejatinya ada ya, tapi Allah sembunyikan ini. Karena hadfun itu salah satu maknanya, ya itu menunjukkan makna jauh. Kalau kita mengundang ya fulan, itu orangnya jauh ya. Tapi kalau fulan, dekat. Allah itu dekat. Sehingga tidak perlu lagi ya ini, ya Allah nggak perlu. Langsung aja Robbana. Karena Allah itu dekat. Jadi hadfun itu maknanya seperti itu. Lah, ya silakan. Kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuha. Ya ayyuha. Nah, ini karena amanu itu adalah orang-orang beriman. Huruf ya-nya menunjukkan ada jauh. Jauhnya tapi masih dijangkau ya, men. Tapi kalau sudah sama Allah, itu sudah nggak berjarak. Makanya ya-nya dihapus di Robbana. Ya Robbana itu nggak ada. Maksudnya langsung Robbana. Dalam Al-Quran itu adalah fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah. Dimanapun kamu menghadap, kau menemukan Allah. Ya. Ada lagi ayat tentang Allah itu lebih dekat dari min hablil warid. Karena Allah itu dekat dengan kita. Lebih jauh lagi, wallahu ma'akum. Allah bersama kamu. Ainama kuntum. Dimanapun kamu berada. Jadi Allah itu adalah, kalau kita nanti tafsir bismillah, Allah itu kita juga kemungkinan menjadi Allah. Menjadi itu bukan Allah ya.
menjadi itu seperti. Nanti di ibadah puasa itu ibadah seperti Allah. Nanti. Kenapa, Pak? Tapi kenapa masih menggunakan kata ya? Kalau kita Karena dimensi manusia. Manusia. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Lah iman itu sudah tingkatan kedua. Tingkatan pertama itu Islam. Tingkatan kedua iman. Tingkatan ketiga itu adalah ihsan. Ihsan itu sudah mulai melebur dia dengan Allah. Melebur itu dalam arti ya amaliyah dia adalah amaliyah Allah. Nanti ada hadis Nabi misalkan saat orang itu mendekat kepada Allah dengan perbuatan amaliyah wajib, nawafil dan sunnah, itu Allah akan menjadi cinta kepada dia. Kalau Allah sudah cinta pada dia, tangan dia dia berjalan dengan menggunakan kaki Allah, dia bergerak, dia bekerja dengan tangan Allah, dia mendengar dengan telinga Allah, macam-macam. Jadi semua ini adalah Allah nanti. Nanti kita perlahan masuk ke situ, ke puasa. Nah, kita masuk ke bismillah dulu. Nah, ini sering ya, kita itu dianggap agama kita agama teroris, agama kekerasan dan sebagainya. Itu. Cuman kalau udah tafsir bismillah kita preteli satu-satu aja udah selesai jawabannya. Jadi ini kan bismillah dengan menyebut nama, isim Allah. Isim Allah di PPT itu saya sebut bahwa Allah ini ada dua dimensi isim Allah itu dalam kajian tasawuf. Ada dimensi jamaliyah. Jamaliyah, ada jalaliyah. Jalal. Kalau jalal itu dimensi Allah yang menyeramkan dalam tanda kutip. Nah di PPT saya agak keliru itu. Harusnya yang jamaliyah. Nah, seperti sifat Allah Al-Qahar yang menundukkan. Allah yang Al-Mudhil yang menyesatkan. Itu kan keras ya. Itu jamal yang dimensi maskulin. Dimensi jamal. Lah, dimensi jalal, mohon maaf, yang keras itu Allah maha menghukum macam-macam semuanya. Lah, kalau jamaliyah itu dimensi keindahan Tuhan. Dimensi rahman Tuhan. Dimensi feminitas Tuhan. Ya, ini ketukar di PPT, makanya saya baru sadar, oh ya saya ketukar ya. Lah, dimensi jamal ini dimensi keindahan. Allah yang maha kasih, Allah yang pengampun, Allah yang maha lembut, Allah yang penyayang, Allah yang bijaksana dan sebagainya. Itu dimensi jamaliyah. Di dalam diri Allah. Tapi kenapa di dalam bismillah itu Allah menampakkan yang Allah tampakkan itu adalah dimensi jamaliyah Allah aja. Dimensi jalal Allah tuh menyembunyikan. Dimensi jalal, dimensi Allah yang maha menghukum, maha perkasa macam-macam. Yang ditampakkan itu adalah dimensi rahmaniyah, dimensi jamaliyah. Ini Ar-Rahman, Ar-Rahim. Itu dua-duanya dimensi jamal. Jamal ya. Dimensi jamal, indah. Ini menunjukkan bahwa Allah itu hakikatnya lebih senang dan suka disebut sebagai Sang Maha Cinta. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan Qulid Allah awid ar-Rahman. Panggillah aku Allah atau panggillah aku Ar-Rahman, Sang Maha Cinta. Jadi kata Rahman disejajarkan dengan Allah di sini juga. Bahkan di dalam ayat secara tegas Allah mengatakan bahwasanya kataba ala nafsihi ar-rahmah. Aku telah mewajibkan diriku ar-rahmah yang maha cinta. Itu pakainya kataba. Ini ayat puasa juga kutiba. Jadi di dalam proses mewajibkan itu ada furido, diwajibkan, difardukan. Ada wujiba, diwajibkan, ada kutiba. Kalau kutiba itu ada dimensi yang bersifat sudah jelas, sangat jelas. Ibarat ini, kita misalkan bekerja di satu kantor. Desa-desu, libur insya Allah minggu depan kita libur.
Itu baru secara lisan. Tapi kalau lisan masih ragu, ini bener nggak ya libur ya? Tetapi kalau sudah dituliskan, ada SK-nya langsung pengumuman, bentuk tulisan, maka itu sudah menjadi jelas. Pasti, nggak ada yang ragu, ini besok libur. Lah, puasa itu pakainya kutiba. Kutiba itu nanti muncul kitab. Kitab itu tulisan. Jadi, perintah yang sudah sangat jelas di sini. Gitu. Nah, di sini kita jelas bahwa Allah itu lebih suka disebut sebagai Ar-Rahman, yang maha cinta, yang maha kasih. Lalu ini tafsir Ibn Arabi lebih jauh lagi, seorang Syekhul Akbar, seorang sufi mengatakan, kenapa di dalam seluruh surat Al-Fatihah, di dalam seluruh surat Al-Quran, kecuali satu surat yang tidak ada bismillahnya, surat apa? Taubah. Taubah. Itu tidak ada bismillahnya. Tapi di dalamnya ada bismillahnya. Apa rahasianya setiap surat itu diawali dengan bismillah? Ini kata Ibn Arabi menunjukkan bahwa walaupun di dalam surat itu ada ayat-ayatnya yang berbicara tentang azab Allah, yakinlah bahwa azab itu bagian dari rahmatnya. Karena kita sudah dikasih tahu dulu nih dalam surat itu. Hei, sadar manusia yang membaca Al-Quran, Allah itu sang maha cinta. Lalu di dalam surat, kenapa bicara tentang neraka, bicara tentang azab? Ini harus sadari bahwa walaupun azab itu ada di dalam surat itu, pada hakikatnya azab itu adalah bagian dari cinta Allah kepada kita. Nah, nanti neraka kan biasanya disebut dengan nar, api. Nanti kalau kita sudah disucikan apa-apa, nar itu menjadi nur, cahaya. Itu ada proses pensucian gitu. Nah, kita masuk. Oke. Itu menurut Ibnu Arabi. Sampai yang menarik juga ini. Ini dalam Al-Qur'an ini kita sampai jam berapa, Pak? Jam 3.15 boleh. Jam 3.15 ya. Di dalam Al-Qur'an ini kan Ar-Rahman, Ar-Rahim macam-macam ya. Kenapa Ar-Rahman itu disebutkan terlebih dahulu baru Ar-Rahim? Ar-Rahim. Baru dalam Asmaul Husna juga Ar-Rahman, Ar-Rahim dulu, baru nanti Allah yang maha macam-macamnya itu disebutkan setelah itu. Itu untuk menyadarkan bahwa Allah itu sang maha cinta. Nah, di dalam tafsir, beberapa kitab tafsir, Rahman itu adalah rahmat Allah yang meliputi seluruh manusia. Buruk, gak buruk, kafir, muslim, semua mendapatkan rahmat. Jadi kalau dalam Rahim, itu adalah asma Allah yang hanya ditularkan kepada orang-orang yang menjalankan perintah Allah ini. Lah di dalam tasawuf ada qaus su'ud, ada qaus nuzul. Ini ada bulatan. Ini katakanlah Allah, ini manusia. Ya. Qaus nuzul itu kita itu asalnya dari Allah. Allah turunkan, makanya innalillahi, kita ini dari Allah, wa inna ilaihi rajiun, kita ini akan kembali kepada Allah. Jadi ada qaus nuzul, kita itu dari Allah ke alam batin menuju ke alam lahiriah. Qaus nuzul. Ini bentuk dari kerja Ar-Rahman. Allah yang maha rahmat. Jadi semua manusia diberikan rahmat, luapan rahmat. Lah untuk kembali lagi innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu qaus su'ud. Qaus su'ud. Lah qaus su'ud ini adalah dimensi rahimiyah Allah. Jadi dimensi Rahman itu kepada semua makhluk Allah berikan curahan. Tapi bagi orang yang ingin kembali lagi kepada Dia, itu kita harus naik dengan sifat Allah Ar-Rahim. Kita naik mengikuti akhlak Allah dengan akhlak Ar-Rahim. Makanya Nabi Muhammad tadi di Barjanji disebutkan, Al-Quran juga, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina rauf ar-rahim. Nabi Muhammad itu maha rauf dan maha rahim. Lah untuk kembali kepada Allah lah kita harus menggunakan asma Allah, namanya asma ar-rahim. Artinya kita harus berakhlak dengan akhlak ar-rahim ini.
Kalau sudah kayak gini, jadi kita pertama akhlak ar-Rahman, kita kalau menuju kepada Allah menggunakan akhlak ar-Rahim. Kalau sudah gitu kita menjadi selamat. Kita memiliki kesatuan dengan sifat Allah ar-Rahman dan ar-Rahim. Dalam hadis Nabi itu tahallaku bi akhlakillah. Berakhlaklah kalian semua dengan akhlak Allah. Dan karena Allah lebih suka disebut sebagai Sang Maha Cinta, Sang Maha Rahman, maka akhlak kita di dalam kehidupan dunia ini harus berasas pada dimensi kasih sayang itu. Sampai kepada pemabuk aja harus kita ngasih sayang. Apalagi bukan. Gitu. Nah, ini tafsir bismillahnya. Oke, kita masuk kepada inna anzalnahu fi lailatul qadar. Nah, ini pakainya jadi pakai inna. Inna sesungguhnya kami. Kalau sesungguhnya saya itu pakainya ini. Sesungguhnya saya. Tapi Allah di ayat ini pakainya nahnu. Pakai nahnu. Dan dikuat lagi anzalna. Kami yang menurunkan. Ini dalam kajian tafsir. Kalau Allah menggunakan domir nahnu. Kalau Allah menggunakan domir nahnu, domir kami. Itu maknanya adalah ada kerja keras makhluknya. Kalau pakai domir nahnu. Nah, inna anzalnya kami menurunkan. Jadi kalau kita ingin mendapatkan Lailatul Qadar, maka kita harus menjemputnya. Satu contoh misalkan ketika domir nahnu itu menunjukkan bahwa ada keterlibatan makhluk ya. Kalau domir nahnu. Satu ayat misalkan tentang nahnu nazzalna dzikra. Inna nahnu nazzalna dzikra. Wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan Al-Qur'an dan kami juga yang akan menjaganya. Artinya Al-Qur'an turun kepada manusia itu tidak ujug-ujug Allah langsung ke sini, tapi lewat beragam makhluk-makhluk Allah. Ada malaikat Jibril, ada Nabi Muhammad, ada para ulama-ulama yang menafsirkan dari zaman dulu sehingga sampai diri kita kenal namanya Al-Qur'an. Itu isyarat pakai inna. Jadi ada dimensi usaha makhluknya, kitanya. Ayat Yasin yang kita baca, misalnya. Nahnu nu'ammirhu au nunakkishu. Itu pakai umur ya. Kami yang memanjangkan umur dan kami yang nunakkishu yang meringkaskan umurnya, tidak panjang. Itu kenapa Allah pakai nahnu? Supaya Allah itu melibatkan makhluk. Artinya kalau kamu ingin panjang umur, kata Allah, juga kamu harus konsumsi yang sehat-sehat. Yang baik-baik. Tapi kalau hidupmu tidak menjalankan makan yang sehat, macam-macam, ya umurnya jadi nunakishu, pendek. Jadi ada keterlibatan makhluk dengan Allah. Ini juga inna anzalna, sesungguhnya kami yang telah menurunkan Al-Quran. Artinya Al-Quran itu turun. Ya, jadi kalau Al-Quran ingin turun dalam hati kita, maka siapkan hati kita untuk menerima Al-Quran itu. Itu jadi inna ini menunjukkan li ta'zim, keagungan. Anzalnahu, itu pakai hu. Hu ini kemudian ditafsirkan sebagai Al-Quran. Jadi ayatnya tidak ada Al-Qur'annya di situ. Tapi pakai hu, domir, pakai domir ghaib. Ingat kaidah yang pertama, semakin ghaib itu semakin nyata, semakin paham. Misalkan saya diskusi sama Pak Febri Rizal, mau mendiskusikan tentang Pak Haidar Bagir. Pak Febri Rizal sudah tahu Pak Haidar Bagir, saya sudah tahu Pak Haidar Bagir. Karena sama-sama sudah tahu, maka cukup Pak Ferizal, dia itu orangnya baik. Pakai cukup ganti. Bukan Haidar Bagir baik, tapi cukup pakai dia. Karena Pak Ferizal sudah tahu, saya sudah tahu. Sudah jelas, sudah tampak. Nah, kenapa di sini pakai hu?
Dhamir ghaib menunjukkan bahwa Al-Quran itu kitab suci yang sudah sangat jelas, sehingga semua orang paham ketika disebut isyaratnya saja. Lah, lalu kenapa Al-Quran sudah dicetak macam-macam, kita nggak paham juga? Karena kaminya ini, nahnunya ini, kaminya belum siap. Tidak terlibat diri kita ini. Tidak terlibat untuk belajar, untuk membaca, untuk macam-macam semua. Tidak terlibat. Sehingga rasanya Al-Quran itu hanya bersifat lahiriah saja, tapi tidak masuk ke dalam batin. Jadi, kalau ingin mendapatkan Lailatul Qadar, maka siapkan diri kita, istiqdad kalau dalam kajian tasawuf, kesiapan spiritual kita untuk menerima Al-Quran itu turun dalam diri kita. Lah, untuk turun itu ya harus dibuang nih angkara murka dalam jiwa ini. Ini nanti disebut dengan tazkiyatun nafs, mensucikan jiwa. Sifat. Iya. Iya. Sombong, sok tahu, macam-macam paling-paling. Iya. Iya. Ya, benar. Jadi yang dimunculkan, kita kosongkan itu diri kita, sehingga yang muncul itu adalah Allah. Bapak, nah itu tajalli. Nah, dalam tasawuf ada masuk ke kita tasawuf lagi. Takhalli Nah, ini takhalli, tahalli, tajalli. Itu tulisannya sama, cuman bedanya titiknya aja nih, Pak. Ya. Titik ini kho, ini ha, ini jim. Ya. Ini nanti kita coba-coba sini ya, kita coba analisa perlahan. Takhalli itu proses pengosongan. Titik ini simbol dari egosentris kita. Takhalli, pengosongan dari sifat-sifat kemurkaan, sifat-sifat egosentris. Makanya titiknya masih ada di takhalli. Oh iya. Titiknya ada. Kho, di atas lagi titiknya nih. Oh, di bawah? Nanti. Ya, nanti ini kho, itu titiknya di atas. Masih ada. Egosentrisnya muncul di sini. Keakuannya ini adalah muncul di atas. Kho. Nanti tahalli. Tahalli itu adalah proses penghiasan. Ha, ini sudah nggak ada titiknya, nggak ada titik di atas, nggak ada titik di bawah, nggak ada titiknya. Artinya egosentris kita sudah hilang di situ. Yang ada adalah proses penghiasan dengan kebaikan, kemuliaan, macam-macam. Egosentris ini diri kita ada, di sini sudah tidak ada itu. Nanti muncul lagi titiknya di bawah. Tajalli. Tajalli itu adalah manifestasi. Manifestasi itu perwujudan. Kita ini perwujudan Allah. Egosentris tidak ada. Yang ada adalah Allah. Tajalli. Tajalli itu makanya jimnya di bawah. Jim di bawah itu keberadaan kita. Ini bukan egosentris. Kita melakukan bukan karena ego. Tapi kita melakukan karena Allah. Gimana, Pak? Ada nggak kalimat atau kata yang lebih tepat selain hal ya? Untuk berkias itu. Ada nggak kalimat yang lebih bagus lagi dibandingkan berkias? Dalam literatur tasawuf, berkias itu ada. Terjemahannya gitu. Oh, oke. Kita terjemahkan dari kita cari sinonimnya, Pak. Jadi ini kan intinya adalah mengganti keburukan menjadi kebaikan. Mengisi lah di sini. Oke. Kita mengisi kebaikan. Mengisi kebaikan di sini. Nanti ini dalam tasawuf, hanya tasawuf yang ini kadang kita itu kalau ingin menuju Tuhan itu justru dengan feminis, Pak. nanti misalkan ini. Dalam rahim. Yang punya rahim siapa? Rahim itu sifatnya Allah. Bapak nggak ada rahim.
Jadi dimensi ketuhanannya sedikit. Karena biasanya laki-laki itu lebih menonjol. Egosentrisnya lebih tinggi biasanya. Iya. Iya, hiasi. Ya. Benar. Ya, benar sekali. Benar. Semangatnya inilah dari keburukan menjadi kebaikan. Semangatnya itu. Lah nanti kita kan sering setelah sholat biasanya zikirnya apa? Subhanallah, subhanallah 33 kali, baru setelah itu alhamdulillah, alhamdulillah, baru Allahu akbar, Allahu akbar, Allah. Itu adalah simbol dari zikir tahalli, tahalli dan tajalli. Subhanallah tuh yang maha suci hanya Allah. Maka kita di tahalli ini mensucikan diri kita. Subhanallah. Kita lagi proses tahalli dalam bentuk zikir. Subhanallah, subhanallah yang maha suci. Kita ini kamu tuh nggak suci, kamu tuh kotor, yang suci itu Allah, jangan sok paling suci. Ah itu subhanallah, 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 subhanallah. Lah, zikir tahalli itu alhamdulillah. Alhamdulillah itu sudah nggak ada egosentris. Kita sadar, oh nikmat ini dari Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya pengisian, udah mulai asma Allah udah diisi di sini. Udah mendeklar. Ya. Allah. Puncaknya di tajalli. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allah yang maha besar, yang ada Allah, yang tidak ada sesuatu selain Allah, yang ada Allah, kamu ini juga ada. Kamu ini adalah ada juga karena Allah. Makanya Al-Qur'an menyebutkan wa antum fuqara'u ilallah. Engkau itu fakir di depan Allah. Karena wujud kita ini adalah percikan juga pinjaman dari Allah. Contoh misalkan Bapak, kalau ini definisi punya saya ya. Kalau ini punya saya, maka apapun yang kita lakukan dia akan tunduk. Saya ini, dia tunduk. Tisu saya lempar, dia akan lempar. Ini milik saya. Saya sobek-sobek, dia juga diam. Karena ini milik saya. Jadi kita bisa mengatur apapun si tisu itu. Diri kita. Apakah kesemuanya adalah milik Allah? Kita suruh kita duduk. Oh, berarti milik saya nih. Berdiri, milik saya. Coba tidak mengedip berapa menit, bisa nggak? Berapa detik, bisa nggak? Susah. Kadang kita merintahkan diri kita. Ayo, bisa? Nggak bisa. Ya. Itu artinya kita bukan milik kita. Coba hentikan nadi yang ada dalam diri kita. Saat berapa detik lah misalnya. Kita ayo berhenti, nggak bisa. Artinya kita ini adalah milik Allah. Seperti tisu mau diapain aja bisa. Itu definisi milik. Makanya dalam hadis Nabi kenalilah dirimu, man arofa nafsah. Kenalilah dirimu, faqad arofa rabbah. Maka kau akan mengenal Tuhan. Loh, kita baru menganalisis jasad kita aja sudah kita sadar, oh kita ini milik Allah. Apalagi kita menganalisa macam-macam semua. Nah, ini prinsip tahalli dan tajalli beserta zikir-zikirnya. Perjalanan kita masih jauh Bapak Ibu. Iya. Ya sebenarnya saya sendiri Pak. Makanya dalam khutbah Jumat kan sering usikum wa nafsi, aku wasiatkan kepadamu dan kepada diriku. Jadi kalau saya ngomong kayak gini sebenarnya lagi nasihatin diri kita sendiri Pak. Ya, kita masuk ke, jadi kalau kita ingin mendapatkan Lailatul Qadar, jadi kita harus siapkan jiwa kita, tahalli, baru itu tajalli. Tajalli itu Lailatul Qadar akan hadir di dalam diri kita. Itu panjang. Iya, 3 proses ini. Jadi jiwa kita udah siap. Tidur itu dalam tradisi tasawuf fana, Pak. Fana itu hilang gitu. Jadi yang ada adalah Allah. Oke. Nah, ini Pak, terus ada inna anzalna. Nah,
Al-Quran itu menggunakan dua kata untuk menunjukkan turun dari yang bersifat luhur ke bersifat batin. Ada anzala, ada nazala. Ini maknanya beda. Kalau anzala itu turun sekaligus. Kalau nazala itu turun beransur-ansur. Nah, nazala. Tapi kalau anzala itu turun sekaligus. Lah, kenapa Al-Qur'an ayat inna anzalna itu pakai anzala kan? Itu menunjukkan bahwa kenapa Allah menggunakan kata anzala di surat ini menunjukkan bahwa pada Lailatul Qadar itu Allah turunkan Al-Qur'an secara sekaligus di malam itu. Lalu setelah beransur-ansur yang dalam tradisi Islam sejarah ada 22 tahun berapa bulan itu nazalah turun beransur-ansur sesuai dengan kesiapan manusia. Ada Makkiyah, ada Madaniyah, ada macam-macam. Ya, Al-Qur'an aja turun kedua itu sesuai beransur-ansur. Jadi kita juga sebenarnya mungkin sudah sebenarnya mendapatkan Lailatul Qadar. Tapi baru kualitasnya baru beransur ini sedikit. Kita semakin baik itu bagian dari tanda-tanda kita mendapatkan Lailatul Qadar. Kita berbuat kepada tetangga salam. Makanya di ayat Lailatul Qadar diakhiri dengan salamun. Salam itu simbol dari kebaikan, kebajikan. Sebelum jauh tadi kan Anzala, nazala. Yang tadi yang kita aturan beransur, yang tidak langsung sekaligus itu tadi kan ada sebelumnya Taurat Zabur itu kan langsung tidak beransur kan? Itu langsung kan contohnya mungkin seperti itu. Nah, pembedanya antara nazala dan kalau yang tadi yang dibilang katanya langsung tidak beransur-ansur itu mungkin kita terdahulu seperti Taurat Zabur itu seperti itu contohnya. Ya bisa juga seperti itu, tapi yang jelas kalau anzala itu, jadi kenapa di dalam Al-Qadar itu disebutkan anzala, itu menunjukkan bahwa di malam itu Al-Quran turun sekaligus ke dada Nabi. Gitu. Nah, Nabi ini meng-share Al-Qurannya sesuai dengan kesiapan manusia pada waktu itu. Makanya panjang waktunya, 22 tahun, hampir 23. Hampir 23, panjang waktunya. Makanya di situ nanti ada asbabun nuzul, sebab Al-Qur'an turun. Saat sahabat tanya ini, maka Al-Qur'an turun. Ini jawabannya. Jadi perlahan. Anzala. Nah, itu semangatnya ya. Nah, kita masih analisa lail. Kenapa menggunakan kata lail? Bukan nahar. Nahar itu siang. Kalau lail itu malam. Kenapa pakai lail? Nah, ini menunjukkan bahwa lail itu adalah simbol dari kerahasiaan. Simbol dari kerahasiaan lail. Malam itu tidak ada yang tahu. Misteri. Kalau nahar, kita masyarakat umum pada tahu. Tapi lail itu adalah simbol kerahasiaan. Ini isyarat bahwa Lailatul Qadar adalah malam yang bersifat rahasia, malam yang bersifat ruhani, yang hanya bisa dirasakan oleh orang yang sudah mengamalkan ajaran agama. Pakai amil sama arif. Ilmunya ilmu huduri. Ilmu bukan ilmu husuli. Kalau ilmu huduri itu adalah ilmu dengan pengecapan langsung. Kita ini mau menjelaskan rasa manisnya apel, rasa manisnya apel atau pisang, itu tidak bisa dideskripsikan ya Pak. Harus, kamu pengen tahu rasa pisang, nih, makan tuh pisang, baru kita langsung. Tapi kita, manisnya pisang tuh sekian persen ininya, bedanya dengan ini, masih belum definisinya belum mencakup. Tapi saat kamu makan pisang langsung, jadi, oh ini rasanya pisang. Itu namanya ilmu huduri. Ilmu dengan kehadiran. Hudur. Lawannya husul. Husul itu ilmu lewat kita belajar macam diskusi macam-macam. Lah, Lailatul Qadar itu hanya bisa dirasakan lewat pengalaman spiritual.
Jadi semakin spiritual kita semakin tinggi, maka potensi untuk menerima Lailatul Qadar itu semakin besar juga. Semakin kita buruk, Lailatul Qadar semakin jauh. Itu jadi ada kembang kembis gitu. Artinya di sini juga menunjukkan bahwa Lailatul Qadar itu kaitannya dengan istiqdad, kesiapan spiritual. Ya. Dan ini Lailatul Qadar memiliki kesamaan dengan sifat Allah al-batin. Yang maha tak tampak, al-batin. Karena bersifat rahasia. Dalam kondisi saat ini, yang dari mulai kita lahir, ya Ramadan, Iya. ada perubahan-perubahan. Yang berubah kan manusia. Benar. Dari tahun ke tahun. Nah sekarang kan ini kita mendekati 10. Iya. Yang harus dilakukan orang yang ingin mengharapkan Lailatul Qadar. yang lebih Oke. Ya, kita masuk di frame yang cukup. Ya, di PPT itu ada amalan praktis menyambut Lailatul Qadar. Oke. Itu ada hadis Nabi. Yang pertama, hindari pertengkaran. Hadis pertama itu yang saya masukkan di PPT. Itu hadis pertengkaran. Apa namanya? Sebelum situ kita sepakati tadi ya bahwa Lailatul Qadar itu ada kaitan dengan istiqdad, kesiapan. Nah, makanya Ibnu Arabi itu mengatakan bahwa Lailatul Qadar bukan hanya terjadi di Ramadan. Jadi Lailatul Qadar itu, jadi Allah sudah membagi di bulan Ramadan ada Lailatul Qadar, di bulan Zulhijjah ada Lailatul Qadar, bulan ini hari-hari juga Jumat nanti bergilir. Karena supaya setiap waktu itu mendapatkan keberkahan Lailatul Qadar. Bulan Hijriah, ya bulan Zulhijjah, kenapa harus dikasih Lailatul Qadar di bulan itu? Supaya bulan itu menjadi mulia. Jadi bergilir kalau menurut pandangan Ibnu Arabi di dalam kitab Tafsir Rahmatun Minar Rahman. Lah kenapa itu? Lalu kita karena Lailatul Qadar itu kaitan dengan istiqdad kita, kesiapan kita. Nah, saat kita sudah siap di hari apa saja itulah, maka kita menyatu dengan Lailatul Qadar, kita mendapatkan Lailatul Qadar itu. Sehingga semangatnya Lailatul Qadar bukan hanya di bulan Ramadan saja. Tapi di bulan selain Ramadan kita harus giat memperbaiki diri, kualitas diri, istiqdad spiritual kita sehingga kita juga berjumpa dengan Lailatul Qadar di bulan-bulan selain dari Ramadan. Ini semangatnya kayak gitu. Nah, salah satu ya. Apakah harus dengan beriktikaf? Nah, ada amalnya. Islam itu tidak, kalau itikaf bisa. Salah satu hadis itu banyak harus beritikaf di akhir-akhir bulan Ramadan. Nah, ini hadis yang sini hadis hindari pertengkaran yang saya baca ini gitu. Ini saya bacakan aja secara singkat ya. Bahwasanya suatu ketika Nabi keluar untuk memberitahukan kami para sahabat tentang Lailatul Qadar. Tiba-tiba ada 2 orang dari kaum muslimin. Nabi melihat ada 2 orang kaum muslimin tengah berbantah-bantahan. Telah bertengkar. Nabi melihat orang yang berbantah-bantahan. Saat Nabi mendengar dan melihat itu, beliau berkata, aku datang untuk memberitahukan kalian tentang waktu terjadinya Lailatul Qadar. Namun si fulan dan fulan itu lihat saja Nabi diangkat oleh Allah. Rahasia Lailatul Qadar di dalam diri Nabi diangkat. Dipending. Itu baru mendengar dan melihat orang bertengkar, Pak. Apalagi kalau kita yang bertengkar. kemuliaannya itu benar-benar terjaga ya. Iya. Jangan sampai ada hal yang Jadi baru mendengar dan melihat keburukan aja itu Lailatul Qadar diangkat. Lalu pertanyaan, kalau kita sebagai pelaku pertengkaran itu makin jauh lah Lailatul. Jadi itu salah satu ciri-cirinya gitu ya. Ya, ciri-ciri. Makanya saya singkat aja, mungkin 5 menit lagi.
Eh, jadi ciri-ciri yang lain misalkan Nabi Muhammad itu kan mendapatkan wahyu Al-Quran pertama itu kan di Gua Hira saat kondisi lagi tahanus atau dalam istilah lain lagi khalwat. Kita analisa aja secara logika kenapa Nabi Muhammad khalwat. Kan Nabi Muhammad khalwat itu kalau secara karena dia ekonominya kurang nggak mungkin. Dia mempunyai istri yang luar biasa kaya. Secara ekonomi, alasan ekonomi nggak mungkin. Secara alasan sosial nggak mungkin, karena Nabi Muhammad lahir dari kabilah yang mulia, Bani Hashim. Bani Hashim. Sehingga beberapa riwayat Nabi itu kenapa khalwat di malam itu selama 40 hari, karena melihat kebobrokan masyarakat ini, masyarakat waktu itu. Nabi melihat bagaimana nih menyelesaikan problem masyarakat yang bobrok. Mau cari kawan diskusi nggak ada, semuanya bobrok. Maka satu-satunya cara Nabi khalwat. Khalwat itu ingin dialog dengan Allah, ingin mencari petunjuk. Ya Allah, bagaimana menyelesaikan umatku ini yang model-model seperti ini. Lalu setelah khalwat itulah baru Nabi Muhammad mendapatkan Lailatul Qadar, turunnya Al-Quran. Al-Alaq. Kan Lailatul Qadar itu turunnya Al-Quran. Berarti saat malam itu Nabi Muhammad mendapatkan Lailatul Qadar. Sebabnya Nabi Muhammad mendapatkan Lailatul Qadar karena Nabi Muhammad prihatin memikirkan umatnya. Nah, jadi kalau kita ingin mendapatkan Lailatul Qadar menurut spirit hadis ini, Saya mikirin Oman. menurut spirit ini kita mikirkan bangsa kita lagi ruwet kayak gini. Misalkan kok banyak kelaparan di beberapa tempat, banyak pengangguran macam-macam, Pelanggaran hukum lebih parah sekarang. pelanggaran hukum. Lah, kalau kita itu empati terhadap itu, lalu kita mencari solusi, kehadiran kita menjadi solusi bagi problem-problem masyarakat, insya Allah kita mendapatkan Lailatul. Minimal kita tidak membuat buruk masyarakat. Kalau kita tidak bisa menyelesaikan kemiskinan, lalu kita kemudian rezekinya lagi kebetulan pas-pasan, minimal kita tidak minta-minta, kita giat bekerja, itu insya Allah bisa. Lebih maksimal lagi kita menciptakan lapangan pekerjaan. Jadi ada hubungan dengan sosial. Nah, Nabi itikaf kayak gitu. Lailatul. Jadi kehadiran Nabi di Gua Hira itu hitungannya itikaf ya? Ya, itikaf atau khalwat istilah lain. Nanti dalam tradisi itu itikaf nanti hanya berlaku. Tradisi berubah nanti hanya di masjid saja. Ya. Karena masjid sudah banyak macam-macam. Ya. Khalwat. Intinya ini khalwat. Khalwat itu adalah berdua-duaan dengan Allah untuk menyelesaikan problem masyarakat. Itu. Jadi ingin mencari solusi dengan spirit ketuhanan. Nanti makanya ada tafsir Isra Mi'raj, ini menariknya. Isra Mi'raj nanti ada kaitannya dengan Lailatul Qadar. Jadi Isra Mi'raj itu kan Nabi perjalanan spiritual sampai bertemu dengan Allah. Itu berjumpa dengan Allah itu adalah puncak spiritual seorang manusia. Berjumpa dengan Allah. Itu puncak spiritual. Berjumpa itu bukan hanya berjumpa, tapi dia mengenal Allah, dia mengenal sifat Allah, dia mengaktualisasikan amaliyah-amaliyah Allah di alam dunia. Sudah berjumpa dengan Allah, ini dalam tafsirannya Iqbal dalam Reconstruction, Muhammad Iqbal, seorang sufi dan penyair dari sekarang namanya apa ya, daerah situ, Pakistan ya, dari Pakistan. Dia menafsirkan kenapa Nabi Muhammad itu sudah Isra Mi'raj, sudah bertemu dengan Allah, tapi Nabi Muhammad turun lagi ke dunia. Karena sayang umatnya. Nah, kenapa itu? Harusnya kalau udah puncak ke spiritual, kalau Nabi egosentris, ya udah saya nggak mau turun lagi di dunia, udah puncak kenikmatan aku bersama dengan dirimu wahai Tuhan. Karena ada dekret. Ya. Perintah sholat. Nah. Nabi kenapa rahasianya setelah Isra Mi'raj bertemu dengan Tuhan, Nabi diperintahkan turun lagi ke dunia. Ini menunjukkan bahwa spiritnya kreatif kalau menurut Iqbal. Kreatif untuk apa? Menyelesaikan problem kemanusiaan dengan spirit ketuhanan ini. Jadi kehadiran Nabi sebagai jelmaan Allah di muka bumi.
kayak gitu, termasuk ibadah puasa. Puasa itu dalam hadis qudsi disebutkan bahwa as-saumu li, kata Allah, puasa itu adalah milikku. Dan aku langsung menilainya. Itu pakai li, milikku. Jadi ibadah puasa kata Allah, yang mampu benar-benar berpuasa itu adalah aku, bukan kamu manusia. Jangan sok-sokan kamu sudah berpuasa. As-saumu li, puasa itu adalah amaliaku, bukan amalia kamu. Karena yang mampu tidak makan dan tidak minum sepanjang masa itu adalah Allah. Kamu itu hanya mampu tidak makan hanya sekian jam saja. Makanya jangan berhak kamu menganggap bahwa aku telah sempurna puasa. Yang sempurna berpuasa itu adalah Allah. As-saumu li wa ana ajzi bih, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Dan dalam tafsir yang lain, dan Allah sebagai balasan puasa. Nah, jadi orang berpuasa ini sedang menyamakan sifat dirinya dengan sifat Allah. Allah tidak makan dan tidak minum, maka orang berpuasa dia tidak makan dan dia tidak minum. Allah itu maha lam yalid wa lam yulad, dia tidak diperanakan dan tidak anak, maka orang sedang berpuasa itu diharamkan untuk berhubungan suami istri untuk memproduksi anak, supaya dia memiliki kesamaan dengan sifat Allah. Allah itu maha batin yang tak tampak, maka ibadah puasa itu satu-satunya ibadah batin yang tidak bisa dilihat. Kalau sholat kita bisa lihat rukuk sujud orang salat, tapi puasa tidak bisa. Itu lagi mengamalkan sifat Allah al-batin. Nah, artinya puasa ini adalah amalia Allah. Lalu kenapa manusia diperintahkan puasa? Supaya dalam diri manusia itu adalah dimensi ketuhanan yang menyala. Supaya ada dimensi ketuhanan. Mohon maaf saya panjang lebar, masih banyak sebenarnya, nanti kita mungkin diskusikan di lain waktu. Barangkali tadi udah pertanyaan, tapi kalau ada mau pertanyaan lebih lanjut lagi kami persilakan. Oh, tanya Pak. Mau ada pertanyaan? Ya, gampang kita. Lebih penting mana, sholawat atau zikir? Sholawat atau zikir? Kedua-duanya penting. Kedua-duanya penting. Yang paling terpenting itu adalah kehadiran jiwa kita saat zikir dan sholawat. Yang paling penting itu adalah kehadiran. Kehadiran ini maksudnya ke spiritualitas, istiqdad. Kita banyak sholat dan zikir, tapi kalau kitanya tidak hadir, maka semuanya sia-sia. Fisik aja. Seperti orang yang berpuasa. Dalam hadis disebutkan banyak sekali orang yang berpuasa tapi hanya mendapatkan lapar dan haus karena tidak ada hadir dalam dirinya, tidak ada kesadaran mutlak. Ya, misalkan dua-duanya hadir. Dua-duanya hadir. Zikir itu adalah spiritnya mengingat Allah. Zikrullah. Sholawat juga itu adalah salah satu dari bagian dari zikir mengingat Allah. Tetapi double. Tetapi satu-satunya amaliyah, perintah yang Allah perintahkan dan Allah sendiri menjalankan perintahnya dirinya sendiri hanya dua, puasa dengan salawat. Makanya innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikat selalu bersalawat. Nanti kaum mufasir menafsirkan salawat Allah dan Nabi, salawat malaikat Allah itu nanti berbeda-beda. Artinya itu. Puasa juga gitu. Puasa itu amaliyah Allah. Allah itu tidak makan, tidak minum, macam-macam semuanya. Maka itu ma'alimah Allah, tapi manusia itu dilibatkan untuk sesuai dengan akhlaqu bi akhlaqillah, berakhlak dengan akhlak Allah. Nah, yang jelas semuanya sama, tapi yang terpenting itu adalah kehadiran. Dan setelah kehadiran, kalau baru kehadiran masih amil, kita harus arif. Kehadiran itu kita berarti mengenal Allah. Allah itu Sang Maha Rahman. Lebih suka disebut Sang Maha Cinta, Sang Maha Rahman. Maka wujud dari zikir dan sholawat itu adalah kita bermasyarakat dengan sifat Rahmannya itu. Itu sudah arif kalau sudah gitu. Makanya sedikit baca satu ayat, tapi dengan kehadiran itu lebih berkualitas daripada. Kalau dalam hadis tafakur itu adalah sekali kamu bertafakur lebih mulia daripada sholat berapa? 1000 tahun atau berapa? Itu satu kali tafakur.
Apalagi kalau sholat kita sambil tafakur. Ini kalau ada waktu sedikit saya mau tanya tadi udah. Oh, mana mau nanya? Enggak. Oh, Enggak apa-apa. silakan, Pak. Langsung Ya, aja, Pak. ini sholat, misalkan zikir itu bagian dari sholat. Ya. Di dalam sholat juga ada zikir, ada sholawat, macam-macam himpunan. Saking Allah itu menginginkan kamu kalau udah selesai bertemu denganku, segera kamu berbuka kalau puasa. Segala Nabi Muhammad setelah turun Mi'raj, turun di bumi itu dalam sholat. Dalam sholat ini filsafat sholatnya Ibnu Arabi menarik Bapak Ibu. Kita dalam sholat itu berdiri, ada berdiri. Itu simbol dari gerakan manusia, simbol dari kehidupan manusia. Kita sholat ada ruku. Ruku itu adalah simbol dari gerakan hewan yang melata. Kita dalam sholat itu ada sujud. Sujud itu adalah simbol dari gerakan tetumbuhan yang ke bawah. Maka orang yang sholat sejati itu adalah dia yang tidak merusak sesama manusia. Dia tidak merusak sesama hewan. Dia tidak merusak sesama lingkungan tumbuhan. Kalau kita sudah menjaga manusia dengan baik, silaturahim dengan manusia yang baik, silaturahim dengan hewan dengan baik, dengan tumbuhan kita tidak tebang sembarangan macam-macam semuanya. Itulah sholat. Iya. Jadi ada spiritual. Jadi makanya ada hablum minallah, hablum minannas. Kata dalam sholat itu diajarkan itu. Kamu ingat pada Allah, ingat juga kepada makhluk Allah yang namanya manusia, tumbuhan sama. Akan bikin banjir itu. Ini problemnya ini. Para kekuasaan dia sholat tetap, bahkan dikasih di videoin sholatnya, Iya. tapi dia tidak. Makanya dibilang fawailul musallin. Itu masuk ke fawailul musallin. Berarti musuh itu after sholat aplikasinya, Iya. ya kan itu kan tadi melakukan seperti itu, berarti mengaplikasikan di dalam kehidupan setelah Iya. sholat. Benar Maka sekali. lebih khususnya apa, Pak? Tidak boleh melakukan ini begini seperti Iya. itu kan, itu Iya. mungkin yang masih kurang. Benar. kita, ya. Contohnya ada orang sholat korupsinya besar-besar, Ya, benar melakukan kemaksiatan atau Siap. apa, ya kan seperti itu. Artinya tidak mengaplikasikan Ya, sholat itu terus. ini sering. Kalau yang terbalik gimana, Ustaz? Kan Nah. ada juga tuh yang keadilan ilahi, ya karena dia belum mengenal syariat tapi akhlaknya baik. Nah itu nanti dalam kajian tasawuf ada namanya nomos. Nomos itu kadang hikmah itu datang tidak hanya dari bersifat tekstualitas macam-macam. Banyak di dalam dalam Al-Qur'an ada sanurihim ayatina. Kami akan tunjukkan tanda-tanda kami ayatina di dalam ayat-ayat wa fil afaq di alam semesta, anfusihim dan diri dia. Kalau dia sudah membaca diri sendiri dan Iya. ternyata menyakiti orang itu adalah sakit, dia sadar, lalu dia tidak menyakiti orang dan dia bukan muslim juga, maka itu lebih baik daripada orang muslim yang jahat. Makanya itu Lebih juga- sempurna lagi muslim dan baik. Gitu. Lebih sempurna lagi. Ini saya kira kaum sufi ini kita nggak sadar ruku sujud hanya ruku sujud, tapi di situ ada ajaran kosmos. Kosmos semesta harus berbuat baik kepadanya. Sampai di sini nanti kita dalam fikih buang sampah itu enggak dosa, tapi tasawuf buang sampah sembarangan itu dosa. Oh iya. Karena kita telah merusak lingkungan. Itu di Jepang tuh orang membuang sampah tuh hebat-hebat ya. Masa sih? Apa? Menurut Vicky nggak dosa? Ya kebanyakan tidak dibahas kan. Oh. Iya. Itu kan wilayah akhlak. Mudaratnya akhirnya kan banyak ya. Banyak. Negara. Jadi buang sampah sekecil apapun itu ya kita kalau lihat Di Jepang itu kita diwajibkan bawa kantong, Ya. jadi nggak boleh membawa sampah di tempat umum. Dan di tempat umum itu nggak ada tong sampah. benar sekali. Jadi sampah itu dibawa ke kantong, dibuang di rumah. Kalau merokok menurut tasawuf gimana? Kenapa? Wah. Kenapa? Rokok. Merokok. Betul. Ini kayak mesti setengah kamar. Karena nggak Omar tadi. Enggak. Ya, rokok itu ya bagian dari merusak semesta, merusak diri sendiri. Enggak, ya kan? Kalau spiritnya kayak gitu, Urusan anggaran negara gitu. nah, Nggak dapat Trading nggak dapat ini cukai itu. jadi kalau
Kesana aja malah. Trading. Saham. Saham. Berhenti. Oh itu di wilayah fikih ya no problem selain saham itu baik. Kita yang penting jangan judol aja. Iya tapi ya itu rokok. Tapi ada menarik ini kadang kaum sufi ini kadang ya ada satu sisi seperti itu Pak. Jadi kita ini membaca teks itu ada dua Pak, ada dua pendekatannya. Ada hadul a'la. Hadul a'la itu batasan tertinggi. Hadul a'la. Ada hadul adna. Ini batasan terendah. Contoh kan misalkan Nabi itu kalau berbuka cukup berapa tegukan sama kurma. Kita kan nggak bisa kayak gitu Pak. Susah. Apalagi makan. Lontongnya 3. Belum lontongnya, belum nasinya, belum macam-macam. Ya susah mau ngikutin Nabi. Jangan diulang dong yang bisa. Sampai Pagi sore ya. momen apa Iya, itu? pagi sore jangan diulang dong. Apa lagi? Lah, dalam tasawuf ada ini, ada hadul a'la, batasan tertinggi. Katakanlah berbuka batasan tertinggi itu 1 teguk air sama 1 kurma, itu batasan tertinggi. Batasan terendah yang penting kita tidak memakan makanan yang haram. Terakhir itu. Iya. Dan makanan yang berkualitas. Udah itu yang penting tidak memakan makanan haram aja. Itu menjalankan tasawuf tapi di batasan hadul adna, batasan terendah. Nanti spiritualitas kita semakin naik ya bisa nanti seperti ini. Makan secukupnya ya. Makan secukupnya. Makan dalam istilah tasawuf ada qillatul ta'am, sedikit makan. Ini masih kategori masih beberapa ini ya. Halal. Yang penting Mungkin ibu nanya, ya barangkali. Bunda. Ada. Nah, termasuk rokok itu Ya nanya. Ya. rokok ya di sini yang penting ya ini kalau lewat batasan hadul a'la ini haram Iya. bagi dirinya. Oh iya. Minimal Apa? dengan rokok dia terhindar dari kemaksiatan yang lain. Alhamdulillah. Masih ada. Dengan rokok misalkan Gitu, gitu. masih ada gitu. Iya. Apapun yang banyak Akhirnya, itu jadi iya dengan rokok kan dia misalkan tidak menggunjing orang lain, Nah. asik dengan sendiri. Itu Atau kan duit habis nggak bisa kemana-mana. iya duit habis juga kawan. Nyaman. Artinya batasan terendah Pak, minimal kita dengan merokok kita tidak melakukan kemaksiatan yang lain. asal jangan kebanyakan gitu. Ya. Nah bisa yang Ini bikin Tahu hukum diri sendiri lah. nih kayaknya nih. Asal jangan kebanyakan. Buat ngeles. Keles ilmu banyak. Makanya habis bungkus. Padahal Pak Ustaz maaf nun mungkin saya salah. Kalau misalnya inal mubazirin kanu ikhwana syayatin, kan sungguhnya pemboros-pemboros ini adalah saudaranya setan. Benar aja. Saya tidak mengatakan ya. Iya. Kayak PPT nih kayaknya. Kan rokok 30.000 sebungkus. Enggak, gue murah aja. Bang 15.000 doang. Atau Bang. 15.000, 10.000 lah. Ada yang baru murah. Intinya, Pape. saya juga mantan perokok. Iya. Tapi setelah tahu-tahu sedikit-sedikit itu langsung tiba-tiba ya udahlah kita berazam pada diri sendiri. Tahun berapa nih? 2005. Berapa? Dari mana? Makanya gue olahraga terus kan. Karena dengan olahraga saya supaya ibadah saya kuat Ustaz. Benar. Tapi itu ke situ. Bruce Lee nih di. Udah. Di Bruce Lee. Bisa terbang kayaknya. Ya, Bakalan terlima nih kayaknya nih. Enggak, saya mematahkan kan boleh dong diskusi Boleh, ini. boleh Pak. Saya punya karena perokok nih Pak. Ya gitulah, selagi ya ada batasan tertinggi, ada Iya, batasan iya, terendah. Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Iya. Ya kan juga banyak yang ngopok kan? Banyak yang Banyak yang merokok, santai. merokok, banyak. Tapi masing-masing ya. Ada Ya, nafsi-nafsi. nafsi-nafsi. Kayak begitu. Iya, itu nafsi-nafsi ya tergantung ini aja. Yang penting kalau orang mau olahraga silakan Ya. juga terserah kan Terserah. masing-masing. Tapi kita punya nilai benefitnya di Apa nih tadi? Ada hadul adna sama hadul a'la. Kalau hadul adna itu batasan terendah, a'la batasan tertinggi. Oh gitu. Makanya kalau misalnya kita baca misalkan hadis-hadis Nabi, kok Nabi ya apa namanya kesama musuh aja kok sampai dijenguk, kasih Iya. melon, kasih ini, Didoain kasih ya. itu, didoain. Jadi
Taif ya, waktu ditimbuk nih malah Iya, doain. ditepuk mana nih orang yang timbuk saya? Itu batasan tertinggi, rahmannya. Nah kita minimal kalau dihina kita nggak balas, udah kita ya udahlah gitu. Nggak mungkin lah Pak ya kalau diinin aja langsung marah-marah. Aduh, Gitu, ya Allah. Dia nanya nih ya. Ya enggak? Dia nanya nggak nih? Ya terakhir ada ayatnya kita tutup dengan ayat Al-Qadar itu adalah salamun. Iya hatta Mantap. salam itu adalah ini salah satu tanda orang mendapatkan atau orang yang ingin mendapatkan Al-Qadar, dia harus memiliki sifat salam, sifat damai. Hatta sampai matla'il fajr, terbitnya fajar. Nah, kaum sufi lebih jauh lagi. Yang dimaksud terbitnya fajar ini bukan fajar matahari, tapi fajar kehidupan, kematian. Masya Jadi Allah. berbuat kebaikan sampai dia Mati. kalau sudah kayak gitu, maka insya Allah kita mendapatkan Lailatul Qadar. Gitu. Mungkin ini Pak yang Ya. bisa saya sampaikan. Insya Allah nanti Aduh, barangkali diundang kalau- lagi nih, perlu diundang lagi. Kayaknya bagus. Habis asar lanjut. Ya, mohon maaf kalau ada kesalahan, nggak kurang sama Saya malah sekali. berpikir kalau bisa Nambah. lebih praktis dengan Zoom online lah, gitu. Oh gitu. Nanti kita ya. Boleh nanti insya Allah. Kita siasati ya ke depan. Insya Allah. Kita perlahan-lahan kita sama-sama Iya, berjalan. Artinya kan kita berusaha untuk mencari yang memudahkan kita Ya. bisa mendapatkan ilmu gitu kan. Amin. Tapi Insya memang Allah. tetap untuk silaturahmi tetap harus datang. Iya. Harus datang. Insya Allah. Baik Pak, Ya. saya kembalikan lagi Ke MC. Ke MC. Silakan. Aman. MC kan. Siap, saya sekarang Wah. harus lebih. Ini udah MC. Acara berikutnya doa yang akan dibawakan Ustadz Yuni. Doakan untuk bisa. Baik, untuk kesempurnaan acara ini, mari kita sama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan di Ramadan ini Amin. kita sudah diberikan kekuatan iman Islam, kesehatan, mudah-mudahan kita bisa melalui Ramadan ini dengan penuh rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akhirnya kita digolongkan sebagai manusia yang la'allakum tattaqun. Amin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan alamin, hamdan alamin, majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika min sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa syiyamana wa qiyamana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa ta'abudana wa tamim tafsiruna ya Allah ya Rabbal alamin. Ya Allah. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انا نسالك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت وتوبة قبل الموت وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت. اللهم هون علينا في شقرة الموت من النار وعافنا ليس. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربي هب لي من الصالحين. آمين. ربي هب لي من الصالحين. ربي هب لي من الصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. لا إله أنت سبحانك إن كنت من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
Demikianlah acara tematik pada hari ini. Menutup acara tematik ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Mohon maaf kesalahan. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kita habis dikeramasin Ustaz. mengklamasi diri sendiri. Iya. Jadi kalau misalnya mendengar begitu, hati kita kayak gini-gini tuh. Merasakan apa yang belum kita ini. Saya pernah kayaknya 2022 nulis tentang puasa menurut kaum sufi. Ada 14 kitab yang saya kaji. Saya rangkum, udah saya Itu share ke ini tesis. enggak. Oh, bukan tesis. Catatan kecil ringan aja waktu COVID karena ngajar nggak ada macam-macam. Berapa lembar? Nulis cuman 150-an atau 100 berapa. Nanti bisa. Bisa. Udah saya share itu. Jadi saya kalau nulis buku Pak, nulis jadi PDF udah share aja. Bebas. Iya. Nanti kapan-kapan kita berkunjung ke beliau, ya, Iya, di Depok, Ya, Pak. Depok di rumahnya tuh. di office, ya. Ada office kita, ada Nurul Pusat Kajian Akhlak dan Tasawuf. Pusat kajian, Akhlak pusat dan kajian Tasawuf. akhlak dan tasawuf. Kamu kapan ya? Ya, Rumahnya Haidar Bagir gimana? Pak Haidar Bagir rumahnya sama di Depok juga Depok sendiri. juga ya makanya. Ya, alhamdulillah kita bisa silaturahim. Amin. Ya sering lewat sini cuman Dan nanti ke Pemuda ya langsung ya. iya. Jadi dari sini nanti ke Duku Atas dulu, dan Duku Atas ke Ragunan. Turun di Kebun Binatang. Ya kebun Ragunan. Dan Kebun Binatang jalan kaki aja. Enggak naik motor sedikit. Oh. Taruh motor saya di situ taruh di. Oh iya. Kan ada. Ada. Apa yang long term parking, Penitipan, long term iya. parking. Dulu di Cirebon pesantren apa? Ada pesantren kecil cabang dari Lirboyo. Ya, makasih banyak Biasanya ya. kan buntut kalau di Cirebon kan. Ya itu tua kalau itu tua. Oh. Pesantren tua. Saya cabang dari namanya Hidayatul Muqtadiin. Lirboyo itu di mana ya? Lirboyo di sana di Jawa Timur. Di Jawa Timur. Oh, Jawa Timur. Ya di Cirebon tuh ada pesantren Buntet yang pas sebelum kemerdekaan kan itu. Ada Buntet, kemudian ada Sabas ya sekarang ya. Iya, Kempek juga. Umur berapa Mas? Saya 30. Oh, benar. Bohong seroti ya, Pak. Hah? Bohong Wah, seroti. sesuai. Ya. Ya 30 ya. Lagi lucu-lucunya tuh, Pak. Iya. Anak berapa anak? Belum dia.